Bismillah, ketemu lagi. Sebelumnya, gua udah bertekad untuk tidak tergoda beli iPhone 13 series. Ada 7 alasan di balik keputusan berat tersebut. Lengkapnya bisa cek di video yang ini. Sampai akhirnya ada salah satu toko langganan gua, mungkin dia nonton video gua sebelumnya, dan dia nggak tega kalau sampai gua nggak nyobain iPhone 13 sama sekali. Singkat cerita, mereka nawarin pinjeman iPhone 13. Gua langsung bilang, oke sikat, nggak apa-apa, publish videonya belakangan. Yang penting duit gua aman, nggak perlu beli sendiri. Dan sebagai menu pembuka, mari kita gosipin iPhone 13 mini. iPhone 13 mini ini biarpun ukurannya paling kecil, tapi tugasnya bisa dibilang yang paling berat. Bahkan sebelumnya sempat ada kabar kalau Apple nggak bakal lanjutin seri mini. Sebelum menganalisa lebih jauh ya, gently reminder aja dikit kalau kotak iPhone 13 series sekarang udah nggak pakai plastik lagi, langsung stiker seal green peel seperti ini. Isi dalam boxnya cuma ada kabel charger, kertas manual, SIM ejector, ya udah itu aja. iPhone 13 mini kalau gue cek di toko online harganya mulai 14 jutaan. Tentunya garansi Inter. Dengan harga tersebut, 13 mini dikepung lawan berat ya macam Samsung Z Flip 3 atau bahkan saudaranya sendiri iPhone 13 yang harganya cuma beda sejutaan. Satu alasan krusial yang bikin orang milih 13 mini ketimbang Z Flip 3 atau iPhone 13 adalah ukuran yang super compact. Nah, tapi kalau memang alasannya adalah ukuran, ternyata ada satu lagi lawan berat yang juga saudaranya sendiri, yaitu iPhone 12 mini yang saat ini harganya 12 juta. Sama-sama 128 GB garansi Inter. Apple pun sadar akan hal ini. Jalan iPhone 13 mini untuk meraih kemenangan itu nggak gampang. Jalannya terjal dan berliku. Kita tahu Z Flip 3 adalah HP premium yang menggoda banget. Nggak ada HP layar lipat dengan spek tinggi yang semurah itu. Desainnya juga stylish banget. Sementara lawan berat lainnya iPhone 13 juga cukup menggoda karena pastikan lebih enak buat dipakai nonton atau main game. Layarnya lebih lega dan baterai juga lebih gede, lebih awet. Harganya beda sejuta doang. Satu lagi lawan berat lain yaitu iPhone 12 mini, lebih murah 2-3 juta tapi masih terasa kenceng dan worth it. Tapi sekali lagi Apple sadar akan hal ini. Makanya mereka melakukan strategi khusus untuk iPhone 13 mini. Yang paling langsung kelihatan apalagi kalau bukan warnanya. Kalau gua sih nggak terlalu pengaruh soal warna, tapi buat kebanyakan orang, warna baru di iPhone baru jadi daya tarik tersendiri. Ada warna pink atau biru yang ternyata memang lebih bagus dibanding birunya iPhone 12 mini. Lebih kalem, lebih cute, lebih ngegemesin. Next, perubahan yang Apple kasih di iPhone 13 mini ada di layarnya. Kita bahas poninya dulu. Poni 13 mini lebih kecil dibanding 12 mini. Lebih kecil di sini maksudnya tidak selebar poninya 12 mini, walaupun sebenarnya juga lebih tinggi. Jadi Apple tuh ngurangin lebarnya tapi nambahin tingginya. Jadi lebih ke bawah. Hasilnya di mata memang kelihatan lebih ramping. Perubahan lain di sektor layar ada di kualitasnya itu sendiri. Gue bandingin side by side sama 12 mini, mata gue lebih suka ngelihat layar 13 mini. Padahal speknya masih mirip-mirip. Ternyata penyebabnya ada di True Tone yang sepertinya sudah di-adjust dengan lebih baik. True Tone di layar 13 mini nggak sekuning 12 mini. Kesannya kelihatan jadi lebih jernih, lebih fresh di mata karena ketika nampilin warna putih jadi lebih solid, lebih bersih, nggak kekuning-kuningan. Hal yang sebenarnya ini sepele tapi impactnya ternyata berasa banget. Berikutnya yang dilakukan Apple adalah dengan menaikkan derajat kameranya dengan standar yang sama seperti iPhone 13 Pro, yaitu dengan menggunakan sensor Shift OIS. Kalau biasanya OIS itu buat stabilin lensa kamera, tapi sensor Shift OIS itu buat stabilin langsung di sensor kameranya, bukan lensanya. Dan iya, iPhone 13 ini punya teknologi tersebut. Termasuk juga fitur baru Cinematic Mode bisa kita pakai di 13 mini. Masih soal kamera, gue juga ngerasain ada perbaikan yaitu kemampuan low light yang hasilnya lebih pas di mata dan juga reduksi lens flare yang jauh lebih optimal, nggak lagi annoying kayak sebelumnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, size buletan kameranya sekarang lebih ngejeletot ya dan posisinya diagonal. Nggak tahu apa emang karena kemampuannya udah upgrade atau cuma sekedar buat kosmetik aja biar kelihatan ada bedanya dari 12 mini. Ini gede banget lensanya. Penyetaraan derajat iPhone 13 mini dengan 13 Pro juga terjadi pada kapasitasnya. Yang 12 mini kan
Dulu masih punya kapasitas 64. Kalau 13 mini udah 128 dan paling tingginya nyampe 512 GB. Wow. Kalau soal chipset, gue yakin kita nggak akan ngerasa peningkatan karena dari tahun ke tahun chipset bikinan Apple selalu kencang dan terbukti masih tetap kuat untuk pemakaian 3 tahun ke atas. Jadi mau di benchmark pun nggak ada gunanya. Makanya chipset A15 di iPhone 13 mini buat daily use mah nggak akan berasa bedanya dari A14 di iPhone 12 mini. Secara jalanin apps atau game apapun di 12 mini juga masih kenceng banget kok. Ya paling itu aja sih peningkatan signifikan iPhone 13 mini dibanding 12 mini. Tapi sekali lagi iPhone 13 mini tetap harus melewati jalan berliku untuk bisa sukses di pasaran. Ingat, ada lawan tangguh menanti, ada iPhone 13 yang harganya cuma selisih dikit, ada iPhone 12 mini yang masih worth it dan lebih murah 3 jutaan, serta HP layar lipat Z Flip 3 yang lagi jadi primadona saat ini.